Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam video ketiga pertemuan ke-6 mata kuliah mekanika tanah. Kali ini kita akan mempelajari tentang CBR atau California Bearing Ratio. Seperti Proctor, CBR juga ada laboratorium, seperti pemadatan, CBR juga ada laboratorium dan ada lapangan. Di pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari yang CBR laboratorium. Nah, nanti di pertemuan ke-7 kita akan mempelajari CBR di lapangan. Seperti namanya, ini California, ini merujuk pada nama di Amerika, daerah di Amerika. Terus ada apa? Bearing. Bearing itu apa ya? Ketahanan atau kekuatan lah, kekuatan ketahanan. Rasio itu apa? Ya, rasio seperti kita tahu. Artinya berapa? Rasio tahanan terhadap material di California. Ini arti secara apa? Secara bahasanya. Nah, tetapi maknanya apa? Maknanya CBR apa? California Bearing Ratio. Artinya apa? Kita nguji sesuatu bahan di daerah mana saja, bisa Indonesia dan luar Indonesia, di suatu lokasi. Terus hasil kekuatannya itu kita rasiokan terhadap batuan standar di California. Nah, paham ya? Nah, jadi apa? Hasil ini nanti rasio dalam bentuk persen biasanya. Nah, misalnya dapat nilai CBR-nya misalnya 20%. Artinya apa? Artinya kekuatan di daerah situ hanya 20%-nya, 2/10 atau 1/5-nya kekuatan batuan di California. Paham ya? Nah, paham ya? Nah, pertanyaannya kenapa kita harus merujuk kepada California? Nah, karena apa? Umumnya di transportasi nanti, nah apa yang membuat standar tentang subgrade dan lain-lain mungkin kemungkinan ya, ini saya kurang tahu. Nanti bisa dicek orang-orang bahan. Itu standarnya mungkin dari California. Jadi nanti apa? Orang-orang di sana menciptakan standar, terus agar standarnya bisa digunakan oleh sedunia, dibuat rasio ini. Karena mereka hanya meneliti di California misalnya. Paham ya maksudnya CBR? Nah, kita akan pelajari tentang CBR laboratorium. Di CBR laboratorium ada dua tipe, terendam, soak atau tidak terendam, unsoak. Nah, nanti terendam itu apa? CBR terendam atau soak itu apa? Direndam dahulu selama 4 hari. Nanti biasanya digunakan untuk menyelidiki kekuatan tanah untuk kondisi timbunannya terendam misalnya. Paham ya? Jadi nanti ada dua, tergantung kondisi yang mau diteliti apa. Kondisinya tidak terendam atau terendam. Kalau tidak terendam kita pakai unsoak, kalau terendam nanti pakai soak. Ini alatnya, ini alat penekannya. Terus ini moldnya seperti yang kita ketahui apa? Di Proctor. Ini mirip, tapi nanti ukurannya lebih besar sedikit. Nah, ini alat pemukulnya. Yang ini alat pemukulnya. Ini ada dua tipe, pemadatan berat sama ringan. Nah, ini kira-kira apa? Mirip dengan cara ujinya mirip dengan uji Proctor, tapi nanti ada uji tekannya. Nah, ini detail alatnya. Ini proving ringnya. Terus ini apa? Rangkanya. Ini arloji untuk mengukur beban. Ini. Jadi nanti kalau ditekan ini akan arlojinya bergerak. Terus ini untuk mengukur displacement, untuk mengukur penurunan. Nah, ini apa? Engkolnya untuk menekan ini. Nah, tapi sekarang sudah banyak yang otomatis. Sekarang. Kalau manual berarti harus diputar sendiri agar ini apa? Agar menekan. Ini ukuran cetakannya, silinder ini. Ini sudah bisa dibaca sendiri. Ini seperti apa? Seperti Proctor tapi lebih besar sedikit. Ini sama juga terdiri dari dua bagian. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Nah, bagian bawah nanti dimasuki apa? Spacer namanya. Spacer itu apa? Untuk memberi spasi. Alasan spasi apa? Karena ini nanti dikasih beban saat pembebanan. Nah, jadi pas pembuatan sampelnya ini dikasih spasi dari besi. Terus ini apa? Tanah. Terus ini yang tutup atasnya, ini landasan. Nah, ini kaping pemisah spacer. Nah, sebelum kita dapat nilai CBR, cara pengujiannya gimana? Nah, kita akan membicarakan cara pengujiannya dahulu. Ini kira-kira awalnya itu mirip dengan pengujian Proctor. Ini mirip. Nah, pertama tujuannya menguji CBR itu apa? Nah, di dalam pengujian Proctor kita dapat gamma D maksimum dan kadar air optimum, ya kan? Ini kita dapat grafik seperti ini. Ini gamma D, terus ini kadar air optimum. Ini W optimum, terus ini gamma D maksimum. Nah, nanti apa? Untuk mendesain bangunan, untuk mendesain apapun, untuk mendesain timbunan, kita nggak boleh pakai gamma D maksimum. Kita biasanya pakai gamma D desain. Gamma D desain itu kira-kira 0,95 gamma D maksimum.
kira-kira sekian. Nah, kita nanti gamma descent ini. Terus kadar air descent itu apa? Berarti dia di ring antara W1 dan W2. Dia berada di ring ini ya. Nah, kalau misalnya kita descentnya di sini, descentnya pakai kadar air di sini, gamma D-nya nggak mungkin mencapai gamma D descent. Kita tarik, jatuhnya selalu di bawah ini. Lebih besar daripada W2, dia juga harus pasti di bawah sini. Di bawah apa? Gamma D descent. Jadi kadar airnya harus antara W1 dan W2 ini. Paham ya? Nah, dari sini kita dapat gamma D descent dan kadar air descent. Nah, tujuannya uji proktor, kita nanti ingin mengetahui pada gamma D descent dan kadar air descent itu nilai CBR-nya berapa. Nah, untuk ngepaskan nilai CBR, hasilnya nanti pas gamma D descent itu susah. Nah, nanti biasanya dengan trial, dengan beberapa kali pengujian, misalnya 3 kali pengujian. Nah, nanti divariasi tumbukannya. Kalau menurut SNI, divariasi tumbukannya. Terus ini kita mau nyari nilai CBR pada kondisi ini. Nah, pada kondisi descent. Nah, sekarang ini kita mau menyiapkan sampelnya. Nah, tadi sama dengan apa? Sama dengan persiapan sampelnya sama dengan mirip dengan apa? Dengan pengujian proktor. Kita cari tanah sekitar 5 kg. Terus apa? Kita campur air kira-kira seukuran dengan kadar air descent. Kita campur air kira-kira seukuran dengan kadar air descent, terus sama tadi diaduk, terus sebelum dimasukkan sini ditimbang dulu. Ini apa namanya? Ini alatnya. Ini alatnya ini landas, ini mirip dengan proktor tadi. Terus ini penguncinya. Ini terdiri dari 2 alatnya. Moldnya terdiri dari 2, mold bawah dan mold atas. Nah, mold bawah sama landasnya kita timbang dulu. Berat mold. Nah, terus setelah kita timbang, kita masukkan ini spacer. Ini besi. Tujuannya spacer apa? Nanti tujuannya apa? Untuk saat uji tekannya. Jadi CBR itu ada 2 tahapan. Pertama persiapan alat dan uji tekannya. Nah, kita akan membicarakan yang persiapan alatnya ini dulu. Terus kita masukkan spacer, kita kasih filter, terus kita masukkan tanah ini. Berlapis-lapis. Kita masukkan tanah ini berlapis-lapis sesuai dengan tadi. Kita pakai pemadatan modified atau standar. Kalau standar berarti 3 lapis. Kalau modified berarti 5 lapis. Paham ya? Terus ini nanti lapisan terakhir dilebihkan dikit, terus dipotong sama seperti biasa. Nah, setelah dipotong, ini kita balik. Moldnya ini kita balik. Jadi gini, moldnya kita balik. Nah, spacernya kita ambil. Spacer itu apa? Ini, coupling pemisah. Dia dari besi. Spacernya kita ambil. Jadi apa? Terpotong seperti ini. Terus ini kita timbang. Berarti apa? W2 sama dengan W tanah total atau W bulk plus W mold. Paham ya? Kita dapat. Terus kita persiapan uji tekan. Nah, setelah sini persiapan uji tekan. Nah, setelah sampai sini nanti ada 2 perilaku. Pertama tadi ada terendam. Terus tidak terendam. Ini tidak terendam. Nah, untuk yang terendam ini langsung nanti dipersiapkan ke uji tekan. Yang tidak terendam kita rendam dulu. Cara rendamnya gimana? Kita ini kasih pembeban berat. Ini kasih pembeban, nanti beban tertentu. Terus kita celupkan dalam ember. Sampai 4 hari. Setelah 4 hari kita ambil. Terus kita miringkan. Kenapa miringkan? Agar airnya keluar, agar tiris. Tapi jangan ditunggu sampai kering ya. Agar airnya tiris saja. Agar airnya di permukaannya ini hilang. Nah, setelah permukaannya hilang, ini bebannya ini dicopot, terus kita letakkan di alat uji tekan ini. Paham ya? Nah, kita letakkan di alat uji tekan ini. Nah, berarti tadi ini ada kosongnya. Sebelum di alat uji tekan ini kita timbang dulu. Kita timbang. Nah, kita timbang. Kalau yang untuk tidak terendam tadi ditimbang. Kalau yang tidak terendam timbangnya setelah direndam. Kalau yang tidak terendam berarti tadi setelah pembuatan sampelnya ini langsung ditimbang. Kalau yang terendam setelah direndam baru ditimbang. Nah, berarti tadi ini ada sebagian ini ya kosong ya tadi untuk spacer. Nah, ini fungsinya apa? Tadi ada kosong, ada spacer. Ini kita kasih beban. Nah, ini kita kasih beban seperti ini, tengahnya bolong seperti donat, tengahnya bolong. Nah, ini bebannya apa? Sesuai dengan nanti beban yang akan ditahan di jalan. Paham ya? Nah, terus ini kita uji tekan biasa. Ini proving ring. Ini arloji pengukur beban, ini arloji pengukur penurunan. Ini kita catat beban dan penurunan. Ini beban, ini penurunan, kita catat semua. Nah, paham ya? Nah, kita catat. Terus setelah selesai kita
Nah, setelah uji, kita cari nilai CBR. Nilai CBR itu ada dua. CBR saat 0,1 inci. 1 inci itu setara dengan 2,5 sekian milimeter. Atau CBR 0,2 inci. 2 inci itu apa? Sekitar 5 sekian milimeter. Nah, nilai, kan tadi kita punya X, kita punya apa? Punya beban dan punya displacement. Nah, beban dan displacementnya kita plotkan dalam grafik ini. Nah, ini kondisi ideal ya, tapi nanti kalau kondisi tertentu kita butuh koreksi. Nah, ini apa? 2 mili, ini 5 mili. Kita plotkan, kita tarik ke atas, ketemu beban saat 0,1 inci, beban saat 0,2 inci. Kita masukkan rumus ini, ketemu nilai CBR. Jadi apa? CBR 0,1 inci sama dengan bebannya tadi dibagi berat standar di sana. Nanti ketemu nilai CBR, berarti ada dua, CBR 0,1 inci sama CBR 0,2 inci. Nah, terus nilainya yang mana? Nilainya yang mana yang kita ambil? Nilai yang terbesar. Nah, umumnya nilai terbesar itu nilai CBR 0,1 inci. Nah, kalau ternyata yang lebih besar itu 0,2 inci, kita pakai kita ulangi CBR 0, kita ulangi lagi uji CBR-nya. Kalau ternyata masih 0,2 inci, kita pakai yang terbesar atau 0,2 inci. Nah, tadi beban standarnya berapa? Beban standar untuk apa? 1 inci itu 13 kN. Kalau 0,1 inci tadi 13 kN. Kalau 0,2 inci 20 kN. Jadi kalau misalnya ini, berapa ini? 0,1 inci sekitar 1,3 kN. Berarti berapa CBR-nya? 1,3 dibagi 13 kN. Berarti kali 100%, berarti sekitar 10%. Nah, kalau CBR 0,2-nya berapa? Ini sekitar 2-an, sekitar 2 ya. Ini 1,8 naik sekitar 2, 20. 2 apa 20 ini? Sekitar 2. 2 kali berapa? Dibagi 20 kN kali 100% atau sekitar 10%. Ini sama. Sekitarnya sama, berarti kita pakai yang terbesar. Paham ya? Nah, di sini tertulis terkoreksi. Nah, ini adalah kondisi ideal, grafiknya bagus. Nah, nanti sebenarnya ada grafik yang tidak bagus, butuh koreksi. Nah, misalnya seperti apa? Akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini misalnya ini apa? Grafik CBR-nya. Kalau kalian lihat, ini pertama dia agak landai, terus curam. Yang ini juga yang tengah juga sama, agak landai terus curam. Nah, kalau agak landai terus curam itu harus dikoreksi. Kalau yang paling atas ini dia bagus, dari 0 langsung kemiringannya bagus. Tidak landai dulu baru curam. Nah, kalau ini tidak butuh koreksi. Nah, cara koreksinya gimana? Misalnya kita punya grafik seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ekstrimnya seperti ini. Cara koreksinya gimana? Ini kita teruskan ke sini, kita teruskan ke bawah. Titik potongnya ini kita anggap sebagai 0,0. Berarti ini kita majukan, ini kita mulai dari sini. 0,0-nya mulai dari sini. Berarti 1 inci dihitung dari titik ini. Ini 1 inci. 0,1 inci dihitung sini, kita tarik ke atas. Nah, ini beban terkoreksi. Paham ya? Nah, ini apa? Nah, ini contoh hitungannya. Ini tadi sudah kita bahas. Nah, pertanyaannya ini kok 70,37. Tadi kan 13 kN. Ini karena satuannya. Jadi nanti kalian apa? Kalian perhatikan satuannya ya. Kalau pengujian kalian di sini satuannya, oh ini KPA, ini satuannya KPA. Nah, ini bukan kilonewton ya. Kalau yang di sini satuannya kilonewton. Ini satuan gaya, ini satuan tegangan. Nah, berarti apa namanya? Dari gaya tadi dikonvert ke tegangan. Nah, ini juga satuannya satuan tegangan, tapi kilogram per sentimeter persegi. Nah, nanti kalian lihat grafiknya itu dalam satuan gaya atau satuan tegangan. Kalau satuannya dalam kilogram per sentimeter persegi, nanti koreksinya untuk 0,1 inci itu 70,37. Nah, terus kalau yang untuk apa? 0,2 inci, nanti yang kalau satuannya kilogram per sentimeter persegi, kita pakai 105. Kalau kilonewton ini nanti 20 ya, 20 tadi. Paham ya? Ini satuannya diperhatikan. Nah, terus tadi kita pakai nilai yang terbesar. Kalau yang terbesar itu 0,2 inci, tadi diulangi lagi, sekali lagi, kalau masih sama, kita pakai yang terbesar. Nah, ini grafiknya sama. Ini dalam kilonewton, diperhatikan. Nah, ini delta, ini kedalaman penetrasi, bukan tegangan ya, ini kedalaman penetrasi. Ini juga kedalaman penetrasi, bukan tegangan. Diperhatikan. Nah, terus ini yang kita katakan tadi. Kan tadi kita ingin membuat CBR seolah-olah nilai desainnya. Gamma di desainnya itu CBR-nya berapa? Ini kita pakai uji beberapa kali tumbuhan, 10 tumbuhan, 25 tumbuhan, 65 tumbuhan, atau nilai-nilai tertentu sesuai dengan SNI. Misalnya 10 tumbuhan, tadi apa? Setelah pengujian, kita ambil kadar airnya. Setelah pengujian, kita ambil kadar airnya di masing-masing tumbuhan. Jadi tadi kita membuat 3 sampel. Kita padatkan pakai mol CBR, terus kita timbang, kita uji, kita ambil kadar airnya. Berarti kita punya berat
Berat apa? Beratnya 3, kadar airnya 3. Nah, dari berat tadi, gamma B, berat B, kita bagi volume molnya, ketemu gamma B. Kita punya kadar air ini, ketemu gamma D. Rumusnya apa tadi? Gamma D sama dengan gamma B 1 plus W. W dalam desima. Ketemu gamma D loh. Ini tadi kita variasi tumbukannya, misalnya gamma D-nya sekian. CBR-nya sekian. Ini yang CBR direndam. Terus gamma D sekian. Kita tarik, terus ini CBR-nya sekian. Terus ini gamma B-nya sekian, kita tarik sekian. Kita punya 3 data. 3 datanya kita hubungkan dengan grafik, terus kita cari gamma D desainnya berapa. Kita tarik ke atas, kita tarik horizontal, ketemu gamma D desain. Sorry, CBR desain. Paham ya? Ini misalnya nih. CBR desain itu kira-kira 95%, sorry, gamma D desain itu kira-kira 95% gamma D kering maksimum. Paham ya? Ini bisa dipahami saya harap, nggak terlalu sulit. Ini kita trial. Kenapa kita trial? Karena kita ngepaskan tumbukannya pas dengan, sehingga menghasilkan gamma D 1,89 pas itu susah. Jadi kita pakai trial dengan grafik. 3 trial, paham ya? Nah ini kita sudah selesai pertemuan ke-6. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.